Kurma Kultum Ramadan SDT Buah Hati Islamic School 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak soleh dan solehah semuanya, mari kita simak sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran yang pertama sekali di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gelisah, sangat risau melihat umatnya yang banyak melakukan maksiat pada saat itu di kota Mekah. Rasulullah sudah melakukan banyak cara untuk mendakwahi umatnya yang berada di kota Mekah pada saat itu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyendiri di Gua Hira, memohon kepada Allah diberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sampai akhirnya Jibril datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, Iqra. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasa penuh ketakutan pada saat itu menjawab, Ya Jibril, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca sama sekali. Kemudian Jibril berkata lagi, Ya Muhammad, Iqra. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menjawab dengan kata yang sama. Ma ana biqari ya Jibril. Kemudian malaikat Jibril membacakan kepada Rasulullah ayat yang pertama sekali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kemudian Jibril membacakan ayat tersebut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Begitulah ayat yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Akhirnya Rasulullah lari dari Gua Hira menuju ke rumahnya. Lari ketakutan teman-teman semuanya. Rasulullah memasuki rumahnya sambil menggigil dan berkata kepada istrinya, Khadijah, ya Khadijah, tolong selimuti saya, tolong selimuti saya. Pada saat itu Khadijah, istri beliau yang tidak tahu kenapa, apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW, hanya bisa menuruti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu menyelimuti suami tercinta. Teman-teman, dari sini sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran kita bisa pelajari. Ada banyak hikmah yang kita dapat. Yang pertama, hikmah yang bisa kita dapat adalah seluruh aspek kehidupan kita Allah sudah mendesain sedemikian rupa melalui ayat-ayat Al-Qur'annya. Di dalam Al-Qur'an Allah memberikan sebuah buku pedoman kepada kita semua untuk menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai buku panduan kita umat muslim seluruh dunia. Tidak hanya untuk kaum perempuan, tidak hanya untuk kaum laki-laki, tidak hanya untuk anak-anak ataupun orang dewasa saja, namun seluruh umat muslim yang meyakini bahwa Allah itu satu dan menjadikan Al-Quran itu sebagai pedomannya. Itu merupakan suatu buku panduan kita semuanya. Jadi teman-teman, jangan sungkan-sungkan untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Kita pelajari ayat-ayatnya, kita pahami isinya, dan kita amalkan ayat-ayat Al-Qurannya. Yang kedua, Al-Quran bisa kita jadikan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Mana yang baik, mana yang benar, semuanya sudah tertera dalam ayat-ayat Al-Quran. Semuanya Allah sudah tuangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai pedoman kita. Jadi hikmah dari turunnya ayat-ayat Al-Quran, malam nuzulul Quran, adalah kita semua bisa menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai buku panduan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.